Halo semua, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan entrepreneur juga, content creator juga, dan terkenal banget dengan trademarknya, yaitu kok gitu sih? Yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Win. Halo. Apa kabar Pak Win? Kabar baik. Anyway, kabar mungkin baik. karena seumuran izin manggil bro nggak Iya, apa-apa ya? bro aja udah. Oke, nah ini udah berapa bulan nih kita coba atur waktu dan baru ketemu sekarang ya bro ya? Iya. Oke, nah jadi mungkin teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan Pak Win ya, karena Pak Win juga aktif di sosial media TikTok ya. Udah 1,5 juta ya terakhir ya? Iya, Udah 1,5 juta followers ya kan, dan sering banget bikin konten-konten yang edukatif. Ya, anyway, I'm a big fan juga, Pak, untuk konten-kontennya dan banyak belajar juga. Nah, jadi hari ini kita pingin kupas nih dari Pak Win, pemikiran Pak Win, ya kan. Nah, mungkin sebelum ke sana, boleh diceritain dulu nggak, Bro, mengenai mungkin kayak sedikit mengenai latar belakang, boleh pendidikan, boleh karir, sampai mungkin terjun ke dunia konten ini seperti apa? Silakan. Boleh. Dari pendidikan mungkin gue mulai dari kuliah kali ya. Jadi gue kuliah itu latar belakang gue S1 gue itu robotik. S2-nya bisnis. Oke. Nah, selama S1 gue pernah tuh jadi engineer di lapangan. Salah satu project yang gue pernah kerjain itu projectnya Dufan tuh. Jadi Dufan kan punya di tahun 2007 itu keluarin satu wahana namanya Tornado. Yang gede tuh. Iya. Nah, waktu itu projectnya adalah bikin Tornado versi kecil. Oke. Itu adalah pekerjaan pertama gue setelah gue lulus. Jadi engineer, wah nih engineer, nyobain jadi engineer. Itu kerjaan yang gue kerjakan selama ya kurang lebih setahun. Tapi setelah itu gue pikir, kayaknya engineering bukan passion gue nih. Terus gue akhirnya mau coba lihat industri lain, ambil S2. S2-nya bisnis, spesifiknya finance. Baru setelah itu keluar, masuk perbankan. Di perbankan kurang lebih 3,5 tahun lah. 3,5 tahun di corporate banking, kayak khususnya nanganinnya loan ya. Walaupun kan kalau ini secara produk kan banyak nih, cuman spesifiknya loan. Setelah 3,5 tahun itu baru gue keluar fokus untuk startup. Baru tuh muncul tuh si Karta, baru mulai invest bisnis sama partner rame-rame. Itu baru dari situ sampai dengan sekarang. Nah, kalau bicara konten kreatornya itu munculnya di tahun 2020. Saat pandemi. Ya, jadi dari 2015an kan gue resign Karta sampai tahun 2020 pandemi itu waktu kosongnya tuh banyak banget tuh. Yang tadinya abis di jalan bisa 2 jam sehari jadinya luang kan di rumah kosong kan. Nah, instead gue habisin ya gue pikir kayaknya boleh coba deh bikin konten deh, jadi produktif kan. Nah, terus gue pikir nih edukasi kayaknya belum ada yang bikin. Maksudnya edukasi itu kan bukan sesuatu yang semua suka untuk menikmati. Kayaknya ada cara supaya orang bisa nikmatin, bisa belajar juga. Baru tuh akhirnya gue cobain banyak jenis konten, sampai ketemu sih, kok gitu sih. Itu juga beruntung sih, karena kan gue ngetes ya. Dari 15 jenis konten lah, 15-16 akhirnya ketemu. Ya udah setelah itu fokus di situ doang. Ya, jadi kan itu gampang lengketnya kan orang. Jadi akhirnya lengket, menikmati dan belajar. Sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi udah ngelaluin 15 kali percobaan, ketemu tipe-tipenya, dan ternyata yang disukai market yang itu dan jadi trademark sampai sekarang. Nah, sekarang nih kita pengen bahas mengenai company karena kan juga Bro Win kan juga salah satu sempat jadi co-founder juga, ya kan. Kemudian juga sempat jadi grup CFO di salah satu perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kalau misalkan kita bicara audiensnya di channelnya Rifan Kurniawan, itu majority adalah investor di pasar modal. Nah, mungkin gue pengen nanya beberapa hal yang sekarang nih lagi cukup hot nih. Jadi kalau di Pasmod, di pasar modal, itu sekarang yang salah satu yang lagi hot adalah mengenai BUMN, bro. Sekarang ini ada cukup banyak BUMN yang mereka raise fund melalui right issue. Nah, cuma right issue-nya ini
ada yang dipakai untuk bayar hutang. Ini ada fenomena apa sih sebenarnya di BUMN? Kenapa kok right issue-nya bisa cukup besar? Karena ini juga bukan yang pertama nih. Tahun lalu juga right issue, tahun ini right issue lagi. Nah, mungkin ada pandangan tertentu nggak? Mungkin dari BUMN ini sendiri kan banyak orang yang berpandangan, oh BUMN ini kalau misalnya susah ini enak banget nih mencari pertolongannya. Nah, Istilahnya gitu kan. Mungkin gue kasih pandangan dari sisi BUMN-nya sendiri ya. Menurut gue BUMN itu posisinya penting untuk ada, ya karena dia tuh sifatnya mungkin nggak banyak orang yang pikir ke arah sini ya. Dia itu membalance ranah industri-industri yang kalau misalnya ada pemain yang terlalu besar bisa memonopolize. Jadi kayak misalnya kita ngomong misalnya Garuda nih, Garuda kalau Garudanya nggak ada pemain private yang gede, dia bisa monopolize, bisa gerakin harganya, jadinya customer kan dirugikan. Tapi kalau ada dia, jadi ada balancernya nih. Betul. Nah di industri tertentu yang skalanya besar, posisi dia penting. Terus kadang juga kalau misalnya ada hal-hal yang kalau misalnya dilakukan perusahaan, tapi nggak terlalu menguntungkan secara keuangan, tapi berguna untuk banyak orang, itu juga posisinya BUMN untuk masuk tuh. Kayak misalnya pas 2020, masker kan pernah di harga 100-an ribu ke atas ya. Betul. Nah itu kan Kimia Farma kan masuk tuh. Yang dia punya apotek, kayak ada ribuan titik deh. Dia jual maskernya 5.000. Nah hal-hal yang kayak gitu kalau ada BUMN tuh bisa tuh bantu nalangin. Di luar dari pendapatan negara ya. Menurut gua jadi posisi si BUMN ini penting. Tapi kalau ditanya, oh ini tahun ini right issue, terus ada diinjak lagi, tahun lalu juga, ya itu perlu diteliti sih kenapa. Kalau kita lihat si Waskita kan memang dia sempat ada penugasan negara ya. Betul. Yang ada ruas-ruas tol yang mungkin secara unit ekonomiknya nggak oke juga tetap dia telan. Karena ini mungkin kalau udah jadi kan berguna untuk banyak orang. Betul. Jadi dia ngambil proyek itu. Mungkin di saat itu secara perhitungan overall, oke. Cuman ada COVID. Di luar dari mereka punya prediksi juga kan, akhirnya butuh bantuan. Jadi perlu diteliti lagi sih kalau misalnya ada pemikiran yang, misalnya dari orang ada pemikiran negatif tentang BUMN, mungkin perlu dibedah dulu sih. BUMN yang mana, permasalahannya apa gitu. Nah, masalahnya itu kalau kita bicara harga sahamnya nih, ya lagi pada jatuh, gitu. Jadi kayak ya Garuda lagi jatuh, Waskita lagi jatuh, Adikarya lagi jatuh, gitu kan. Jadi kayak ini ada stigma negatif bahwa wah kalau invest jangan di perusahaan BUMN, ya kan. Jadi lagi ada stigma seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Bawin sendiri, apakah stigma itu betul atau ya jangan kemakan stigma itu? Ya tetap ya positioningnya BUMN tadi kan seperti yang tadi gue jelaskan. Terus again, kalau misalnya bicara, oh gara-gara gue invest di BUMN turun nih portfolio gue kegerus. Nggak gitu juga sih lihatnya, karena kita kan lihatnya dari portfolio kan diversifikasi ya. Betul. Terus kita masuknya industri apa aja, terus setiap industri tentunya kita ada justifikasi kenapa masuk industri itu. Terus pas kita mau milih perusahaannya juga, kan kita juga membedah dia punya planning dan segala macamnya. Ya kalau kayak gini ya berarti nanti pada saat mau invest, dilihat nih historicalnya perusahaannya seperti apa, manajemennya siapa, apakah yang dia ngomong proyeksi itu selalu terjadi, atau selalu di tengah jalan ada banyak yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba ada proyek tambahan, tiba-tiba ada investment tambahan kayak gitu. Ya. Balik lagi sih. Balik lagi, jadi jangan dilihat satu persatu, tapi dilihat portfolio secara keseluruhan ya. Setuju. Nah, ini juga yang lagi hangat di pasar modal itu adalah seputar saham-saham teknologi. Nah, kalau menurut Bawin sendiri ngelihat fenomena perusahaan startup, ya mungkin nggak bisa dibilang startup juga kali ya, perusahaan teknologi lah. Ya, teknologi lah. Ya, yang melantai di Bursa Efek Indonesia, plus minusnya mungkin bisa di-share nggak? Kalau startup gini nih, maksudnya sekarang kan memang kondisi secara makronya memang lagi kurang baik ya, dan mereka kena imbas. Tapi kalau spesifik ke perusahaan teknologi, menurut gua harus lihat long termnya terus. Kayak misalnya si Amazon pas IPO juga minus kok. Betul. Ya kan beberapa tahun kan. Betul. Akhirnya in the long term si CEO-nya baru dia putuskan untuk kita mulai monetize-nya, marginnya digedein, masuk segmen baru yang profitable dan akhirnya grow terus sampai sekarang. Itu butuh waktu pasti tahun ya, 10 tahun I think ya, sampai benar-benar stabil ada profit terus. Betul. Jadi tetap harus lihatnya long termnya sih, potensinya dari yang dilakukan si pemain teknologi ini. Ya balik lagi,
analisa tiap perusahaan ya. Walaupun nggak semua perusahaan teknologi akan seperti itu. Jadi harus dilihat satu persatu. Ya, strateginya seperti apa, siapa orang di baliknya. Ya itu penting sih. Yang nentuin visi perusahaannya dan strateginya itu siapa sih? Kalau misalnya kita udah bedah terus kayaknya ini nggak jelas nih, tiap berapa lama ganti. Nah itu perlu dipertanyakan gitu. Oke. Nah, kan kalau Bowen sendiri kan juga 2016 kan pernah bikin Karta. Jadi kan mungkin tahu nih valuation atau matrix dari gimana sih cara misalkan menilai perusahaan teknologi. Dan sekarang kan kalau kita bicara yang sudah melantai dan yang akan melantai saat ini secara bottom line itu masih pada merah, ya kan? Nah, ada nggak sih kayak mungkin yang bisa dilihat oleh teman-teman investor? Jadi jangan cuma lihat bottom line-nya. Kalau ngomong valuation sebenarnya secara umum dulu nih ya, yang paling banyak ya kalau kita ketemu, misalnya di luar biasanya kan benchmarking. Oh, di luar ada startup A, valuasinya sebesar ini, GMV-nya sebesar ini. Terus kelihatan tuh multiple-nya. Terus dicari, oh lu punya startup nih, modelnya sama tapi size-nya lebih kecil. Oke, kita cari valuasinya disesuaikan. Betul. Tapi biasanya kalau nggak ada benchmarking itu sering banget pakai revenue multiple. Sering banget. Oh, revenue berapa kali 5 kali 7. Dulu itu gede. Pas zaman-zamannya startup semua naik, itu gede tuh. Tapi makin ke sini itu udah menyusut. Terus jadi lebih lihat profitabilitas. Karena kan semuanya juga situasi lagi kurang baik ya. VC juga agak takut nih taruh dana. Itu tuh yang dulunya sangat optimis besar itu semuanya nyusut tuh. I see. Jadi profitabilitas benar-benar diliatin. Nanti pas grow, profitability strateginya seperti apa nih? Nah itu lebih diperhatiin sekarang. Kalau dulu mungkin lebih size-nya dulu aja, revenue dulu, pegang marketnya. Nanti udah megang semua, dominasi, baru kita pikirin marginnya gimana buat gedein. Gitu. Berarti maksudnya kedepannya perusahaan teknologi ini bukan hanya akan memperhatikan growth atau size-nya, tapi juga akan mulai memperhatikan profitability-nya. Kayak gitu maksudnya ya? Benar. Tapi bicara soal startup lagi nih. Ini kan juga belum lama ini mungkin Bowen juga dengar ya, ada banyak startup dan juga perusahaan teknologi yang layoff nggak sedikit, cukup banyak karyawannya gitu kan. Dan ya apakah ini relate dengan yang tadi Bowen sampaikan gitu, bahwa sekarang ini pressure atau tekanan untuk perusahaan startup dan teknologi company ini udah makin besar. Jadi artinya bukan hanya memperhatikan growth, tapi juga harus mulai ya mau nggak mau minimize cost dan juga mencari profitability gitu. Nah, gimana menurut Bowen? Salah satu yang bikin layoff ya, kan ada banyak faktor nih. Salah satunya mungkin karena dulu pada saat 2017 sampai 19 lah, itu growth-nya tech sector kan semuanya kayak valuasi besar, ini lagi series B, series C kan. Itu banyak yang strateginya ambil dana gede, rebut semua talent yang ada di market, terutama di talent-talent yang jarang nih, IT, data scientist, ambil dulu semuanya dengan gaji besar, nanti baru pikirin projectnya dikasih apa. Itu karena ada orang yang gue kenal nih beberapa ya, masuk dengan gaji yang fantastis, tanpa ada kerjaan dulu nih beberapa bulan, baru dilemparin project. Jadi kelihatan, wah ini kayaknya memang strateginya salah satunya selain dana besar buat si bisnisnya, ini buat rebut talent nih. Jadi startup kecil yang mau mulai bersaing, gue mau coba, itu nyari talentnya berat. Karena memang di Indonesia khususnya IT talent kan nggak sebanyak yang misalnya di China atau di India gitu kan. Nah itu jadi salah satu strateginya tuh dulu. Nah makanya ini sekarang berimbas yang sudah nggak pada saat kondisi nggak baik, langsung aja di cut off semuanya yang memang nggak dibutuhkan dan di luar dari core. Gitu. Mungkin itu ada salah satu efek dari sana juga sih. Dulu sangat agresif gitu untuk nampung talent, supaya yang lain nggak dapet talentnya. Jadi sekarang jadi akhirnya baru lepas nih, baru udah kita fokus ke core, profitabilitas, yang lainnya lepas dulu deh. Ya, di tag kena semua kan. Tapi gue penasaran deh, waktu Bowen bikin Karta 2016 kan. Apa yang paling ngebedain di dunia startup atau di dunia tech di tahun 2016 dengan tahun 2022 ini? Apa sih yang paling ngebedain? Yang paling bedain itu sih ya, salah satu kan dari sisi kalau VC-nya sekarang kan lebih lihat profitability ya. Kalau misalnya kita ngomong sama VC. Kalau dulu itu how big can you go aja pokoknya. How big can you go, butuh dana berapa, dipompa. Memang sih kebetulan si Karta ini bukan sebenarnya mau bilang benar-benar startup purely juga enggak, karena kita dari awal tuh purely benar-benar ada profit bertumbuhnya. Tahun ke tahun dari awal kita angel investor tuh
Ada profit terus, bukan tipe yang bakar. Modelnya B2B kan, tentang iklan. Jadi tiap kali ada deal, ya memang ada profit. Jadi tiap tahunnya selalu bagus gitu, ada profitnya. Nah, beda kasus kalau misalnya yang modelnya memang bakar-bakar sih. Yang akan sangat berasa adalah sekarang akan ditanyakan kapan nih profitability, strateginya seperti apa. Jadi VC udah mulai ya nanyanya itu bukan lagi bisa dapat user berapa, bukan lagi COC-nya berapa, bukan itu, tapi udah mulai kayak kapan bisa ada projection profitability-nya. Kecuali yang ada benchmark di luar kali ya. Kayak misalnya kalau quick commerce di luar kan ada nih, wah quick commerce atau model-model yang kayak dia akuisisi apa ya namanya, di luar itu kayak ada satu namanya Mensa ya. Jadi dia acquire D2C brand, jadiin holding gitu. Di Indo ada sih beberapa. Itu kan di luar ada benchmarkingnya. Jadi kalau di luar ada benchmarkingnya mungkin lebih fleksibel sih VC. Tapi kalau nggak ada benchmarking, something new, pasti profitability ditanya. Pasti sih. Jadi apa namanya? Tapi kalau dari segi kan beberapa waktu lalu sempat bikin podcast juga ya sama salah satu VC juga. Jadi dibilang bahwa 2022 ini VC emang ngerem banget. Itu bener ya? Gini, sebenarnya gue sih nggak sampai ke semua VC. Jadi mungkin nggak tahu data gue valid atau nggak. Tapi dari yang gue ngomong, ketemu dan ngomong, rata-rata sih ya ngerasa lebih ngerem karena ya itu mereka akan melihat faktor itunya yang ini bakar-bakar atau ada kejelasannya nih dari sisi. Tapi itu ada hubungannya nggak sih dengan ya kita kan sama-sama tahu ya 2023 ya di banyak yang bilang bahwa akan ada resesi global segala macam, itu mempengaruhi. Oh pasti dong. Ya? Pasti dong. Karena CVC ini kan juga pastinya si LP-nya ini kan maksudnya mereka melihat kondisi 2003 seperti apa juga mereka pasti ada yang ngerem. Kalau misalnya mereka ngerem ya visinya otomatis akan jadi ngerem gitu. Akan ngerem juga. Ya kan mereka kan ngelola dana dari si limited partner-nya kan. Oke, Gowin. Gue mungkin pengen balik lagi karena audiens di Rifan Kurniawan ini kan mayoritas adalah investor di pasar modal ya kan, which is mereka pengen invest di perusahaan-perusahaan yang udah melantai di Bursa Efek Indonesia gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara sampai dengan hari ini kita podcast, pilihan untuk perusahaan teknologi itu masih dikit banget lah. Gowin sendiri kan sebagai pelaku startup dan juga teknologi company, pengen nanya sebenarnya apakah kalau dari sisi co-founder dari perusahaan tech gitu ya, melihat pilihan untuk IPO di Bursa Efek Indonesia itu sebagai opsi yang menarik atau malah IPO ini bukan sesuatu yang menarik, mendingan company gue di acquire ya, gue bisa exit. Ini menarik nih, tapi gini mungkin spesifik ngomongin exitnya dulu ya. Banyak kan orang yang mikir kalau misalnya founder di acquire seakan-akan si foundernya ini dapat cash. Dan sedangkan banyak sekali akuisisi yang besar ya, kalau kita lihat di media besar itu akuisisinya pakai saham. Jadi di akuisisi 1 triliun padahal itu kayak the majority of the acquisition value-nya itu semua di saham. Jadi dia tetap lengket ke holdingnya punya saham nih. Holdingnya belum IPO ya dia pegang kertasnya. Cashnya juga nggak banyak. Jadi kalau ditanya nih exit di acquire atau IPO, kalau di acquire-nya juga masih non cash, ya sama aja kan jadikan posisinya kan. Ya ideally memang di acquire cash. Ya dong pasti acquire dan full cash semuanya. Cuman di asli kalau yang besar-besar memang jarang sih, jarang. Pasti ada porsi sahamnya. I see. Terus kalau ditanya IPO menarik atau enggak, ya pasti menarik ya, karena kan di IPO itu jadi sebenarnya nggak cuma pendanaan sih, ini kan jadi perusahaannya lebih rapi. Terus kalau memang pengen mundur, majuin profesional yang lain juga bisa, gitu kan. Terus kalau mau jual sahamnya nggak semuanya, sebagian pelan-pelan juga bisa over time. Jadi ya tiap founder pasti beda-beda lah pemikirannya. Pasti beda-beda. Tapi kalau menurut Gowin sendiri, sebenarnya IPO merupakan salah satu opsi yang menarik ya. Menarik. Kalau dari saya masih menarik. Nah, bicara soal startup lagi nih. Ini kan, correct me if I'm wrong ya, tapi ada banyak yang menggunakan skema non-voting shares. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perusahaan startup sendiri atau tech company sendiri, seberapa penting sih non-voting shares ini dan
ya kenapa ada non-voting shares itu, Pak Wen? Penting sih, ujung-ujungnya sih lebih ke ya kita sebagai co-founders itu tetap masih megang kendali perusahaan. Terutama kalau misalnya di level seed atau Series A mungkin masih lebih dari 51% ya. Tapi kan begitu masuk Series B, Series C, ya terkadang kita pas ketemu investor kita ngerasa kita butuh dananya dengan size yang besar. Ada investor yang kita butuh dananya tapi kita ngerasa kayak kita maunya dia nggak ngambil keputusan di dalam nih. Nah itu non-voting shares mestinya masuk tuh, terutama dalam negosiasi ya. Salah satu yang bisa dimajuin tuh non-voting shares. Tapi kalau kita lihat perusahaan yang besar, biasa modelnya sih dual class. Dia kayak kalau di Indonesia ada deh hak suara multiple ya, yang buat tech tuh ada sih mestinya. Gue tuh kemarin kan juga bikin tuh. Jadi yang satu tuh bisa untuk setara 10 vote, yang satu vote. Yes. Nah, jadi secara jumlah mungkin nggak banyak, tapi secara vote-nya banyak. Iya, jadi dia bukan kasih non-voting, dia terbitin yang hak suaranya ini multiple. Kali 10 misalnya. Ya intinya supaya si foundernya kalau punya visi atau apa tuh tetap dia yang bisa gerakin gitu sih. Karena kebanyakan sekarang yang nggak mikirin ke arah sana tuh jadinya banyak keputusan besar yang seakan-akan si foundernya yang lakukan, padahal di baliknya itu orang-orang yang investor yang besarnya nih yang menggerakkan gitu. Kebanyakan begitu. Gitu. Makanya dipakailah sistem dual multiple shares tadi ya. Iya, kayak si Facebook, Google, Alibaba mesti gitu sih. Ya, terutama Facebook ya si Mark Zuckerberg kan super voter ya sebutannya, super voting share. Jadi dia yang pegang kendali semua gitu. I see. Ini sekarang kan juga lagi hot tentang resesi 2023. Ya kan, meskipun banyak yang agree, banyak yang disagree juga. Anyway, kemarin kan juga US baru rilis data GDP kan, dan kelihatan positif, ya kan. Jadi untuk sementara kayak cooling down dulu resesi itu. Tapi kalau just curious aja sih, kalau dari sisi Bowen sendiri ngelihat 2023 itu akan seperti apa? Kalau dari gua karena gini, karena sekarang kan situasinya nggak menentu ya. Kita nggak tahu nih next few months bisa terjadi apa gitu. Di luar dari misalnya kayak kemarin, ada varian baru lagi nih. Entah tiba-tiba varian ini mengharuskan semuanya untuk seperti 2020 lagi, kan no one knows. Intinya di situasi yang nggak menentu ini, kita sebagai investor ya jaga-jaga. Kalau kayak gue nih, sekarang gue ada cash semua nih. Gue majority udah megang cash buat tahun depan, regardless of what is going to happen. Itu karena kondisi kita nggak tahu ya, walaupun kita bilang, Indonesia pertumbuhannya masih oke kok, Indonesia nggak bakal kena efek domino dari luar kok. Tapi kalau kita lihat nih, karena semuanya kayak di media sudah ngomong seperti itu, kemarin juga sempat ada yang berputar ngomongin tentang resesi tahun depan. Terus perusahaan juga banyak, kalau misalnya lu perhatiin nih, selain layoff, perusahaan-perusahaan konvensional juga banyak yang ngurangin karyawan. Kemarin gue makan hotpot, kok jumlah karyawannya setengah? Gue tanya ke orangnya, iya jadi setengah. Jadi kita kalau kayak perhatiin sekitar tuh kayak semuanya ke arah yang kayaknya tanda-tanda tahun depan nih bisa kurang baik nih, ada potensi. Nah, kita sebagai investor paling jaga-jaga aja sih yang bisa kita lakukan. Tapi Bowen, gue mungkin challenge sedikit ya. Tadi kan memang kalau Bowen bilang siapin cash, ya kan? Tapi kalau misalkan nih, ya kita katakanlah misalkan ribuan orang atau puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang memilih untuk pegang cash dan tidak dialokasikan, dalam artian gini, misalkan ada yang sampai ekstrim loh, ada yang bilang, gue mau pegang cash, gue nggak mau belanja. Ya padahal kita tahu bahwa GDP Indonesia dikontribusi dari konsumsi. Iya, kan? Benar. Ada juga yang bilang dari misalkan nggak mau pegang saham sekali, ya kan? Pokoknya 100% cash, 0% saham, atau misalkan obligasi yang ada dilepas dulu, ya kan? Itu kan malah komponen yang kedua, investment juga pengaruh ke GDP kita. Maksud gue, yang tadinya kita mungkin sebenarnya nggak seburuk itu, tapi karena banyak orang yang misalkan pilih megang cash, ya malah beneran yang itu tambah terjadi. Tambah parah. Gitu. Nah itu gimana tuh? That's a good point ya. Udah pasti kalau misalnya puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan, kayak kemarin ada video yang sampai jutaan orang kan, terus kalau semuanya mengikuti seperti itu ya pasti domino. Cuman kalau tadi lebih ke perspektif gue secara pribadi sih. Jadi dari yang gue kan pisahin nih, satu yang misalnya buat pensiun nih. Kalau pensiun gue cuman dollar cost averaging ke saham-saham yang besar. Tapi ini kan yang di luar nih, yang gue mungkin 5-10 tahun. Nah ini nih semuanya gue lebih preferensialnya sekarang cash. Gitu. Paham. Jadi bukan artinya
Apa semuanya dalam nggak sampai semua yang buat pensiun juga. Pensiun kan harus nanti baru ngambil. Itu kan kita lihat per jangka panjang berapa pertumbuhannya kan. Iya. Oke. Jadi tetap kalau belanja mah belanja aja lah ya, kayak biasa aja gitu kan. Invest juga tetap invest aja. Cuman maksudnya lebih ke tetap ada porsi cash yang kita pegang. Kalau misalkan ada opportunity, kita bisa ambil opportunity tersebut karena ada cash. Yang gitu biasanya masuk, gue pegang cash dulu sih. Gitu. Bro Win, mau nanya nih. Jadi gue tertarik sama salah satu video lo yang waktu itu kalau nggak salah ada ngomongin soal konsep rahasia dagang. Nah, jadi kenapa perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalkan kayak Coca-Cola, Pepsi, atau mungkin KFC, McDonald's gitu kan, memilih untuk merahasiakan ya resepnya mereka lah ya, atau kunci dapurnya mereka gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang sesulit itu untuk menjaga rahasia dagang dari sebuah perusahaan? Nah, dan mungkin kalau buat teman-teman di sini yang lagi mungkin jalanin bisnis kecil gitu ya, UMKM, mungkin ada tips-tips gak sih buat supaya teman-teman nih bisa menjaga rahasia dagangnya mereka supaya nggak dicontek kompetitor? Mungkin lebih ke ini apa? Setiap perusahaan secret sauce-nya kan beda-beda. Kalau kita bilang perusahaan kayak KFC, oke, berarti dia punya kunci utamanya resep untuk bikin si makanannya. Tapi kalau kita bilang perusahaan dia cuma trading doang, trading impor dari luar negeri, misalnya impor mesin terus dia distribusin di sini. Oh, mungkin kunci utamanya akses ke si supplier misalnya. Nah, setiap industri ini beda-beda nih. Kalau tadi kita ngomong kenapa mereka jadiin rahasia dagang, nggak dipatenin, nggak dibuat secara legalnya, ya supaya buat protect. Karena kalau misalnya dia disclose untuk yang model mereka kan kayak resep, kalau misalnya dipatenin kan harus di-disclose. Ada waktunya. 2 tahun ya? Beda-beda, 10 tahun I think ya. Beda-beda. Oke. Jadi setelah jangka waktu itu lewat, ya jadinya semua tahu kan. Kan semua udah buka tuh. Oh, yang dipatenin ini detailnya seperti apa, jadi semua tahu. Jadi akan lebih baik untuk yang seperti itu memang jadiin rahasia dagang aja, nggak usah dipatenin, nggak usah patenin sama sekali. Di salah satu yang gua kenal juga ada perusahaan kenalan sih, perusahaan sabun ya. Dia ada formula yang dia ciptain, itu juga dia cuman just the owner-nya aja sama like the head of R&D yang tahu. Udah dia nggak disclose lagi. Setelah itu udah dijalanin. Jadi perusahaan luar pun untuk tahu ini formulanya gimana ya, susah juga. Ya dia juga nggak patenin, nggak ada di mana-mana infonya. Nah, jadi kalau untuk yang model kayak begitu memang lebih bagus udah rahasia dagang aja. Cara untuk melakukan sesuatu atau misalnya formula itu nggak usah dipatenin. Tapi kayak model-model kayak si Amazon kan pernah bikin paten untuk one click buy. Pernah nggak tuh? Jadi kalau misalnya kita belanja, klik langsung kebeli karena datanya udah kesimpan semua. Itu dipatenin sama Amazon. Hampir 10 tahun lebih. Nah, kalau yang model kayak gitu kan ada potensi orang lain kepikiran untuk bikin. Jadi lebih bagus dipatenin. Nah, jadi perlu lihat lagi nih. Ini model yang jadi secret sauce-nya kita ini, baiknya ini dipatenin kah, bisa dibuat orang kah nanti, atau lebih baik jadi rahasia dagang aja. Ya mungkin pertimbangannya di situ ya. Untuk teman-teman juga renunginnya di sisi itu sih. Jadi gitu. Mungkin jadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman. Belum mungkin ada waktunya atau ada kondisi tertentu di mana baiknya dipatenkan, tapi ada juga mungkin jangan dipatenkan. Jangan, karena sampai kapanpun mungkin orang lain juga nggak akan kepikiran untuk membuat itu gitu. Nah, menyambung soal pertanyaan sebelumnya, ini kalau kita kaitkan lagi ke mungkin perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ya kan ada juga perusahaan-perusahaan yang tadinya jebolan perusahaan A terus kemudian mendirikan perusahaan B gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kalau kita punya company, ya kan, jangan sampai kejadian kayak gitu deh. Misalkan kalau bisa kan jangan ada karyawan atau misalkan tim kita yang nanti mendirikan perusahaan sejenis yang nanti malah jadinya jadi pesaing, atau malah ya udah biarin aja. Gimana? Dua pandangan sih. Pertama gini, kalau misalnya sebenarnya pertama dari sisi karyawan inti dalam perusahaan keluar jadi kompetitor itu sesuatu yang sangat lumrah.
Ya bahkan kita nggak usah ngomong yang di publik deh, yang bos kapal sekarang nih, ada yang dulunya tukang kapal jadi orang inti yang megang semua, ngurus operasional semua kapal. Tuh gue ada tahu seseorang. Terus ada yang bos tambang pasir juga, dia jadi orang inti yang megang semua operasional tambang pasir, ada opportunity ketemu investor dia jalan sendiri. Itu sesuatu yang lumrah dan itu resiko dari sebuah bisnis ketika mendelegasikan semuanya ke karyawan inti. Tapi kan proses mendelegasi ini dibutuhkan kalau kita memang mau megangnya banyak nih. Kecuali mau megang satu aja, semuanya kita yang kerjain. Jadi itu resiko yang harus dipahami sih di si pebisnis ya. Pasti ada resiko itu. Hal terbaik yang bisa kita lakukan ya tetap yang bisa kita jaga ya kita jaga. Tapi ya selebihnya kalau memang dia ada eksplorasi sendiri dan jalan ya itu memang resikonya kita. Kalau kita ngomong, ada nggak sih pebisnis yang sama sekali nggak ngelepas kuncinya ke karyawan tapi perusahaannya besar? Ada juga. Gue tahu ada perusahaan yang di bidang periklanan besar gitu ya. Itu sampai sekarang bosnya itu akses ke brand besar atau relationship sama yang orang-orang kuncinya nih dia pegang sendiri turun ke lapangan. Perusahaannya size besar. Dia sendiri yang turun tangan, dia nggak mau dilepas karena dia mikir nanti kalau dia lepas, ini kan agensi selama ada relationship itu bisa langsung bikin sendiri lagi. Nah, dia pegang sendiri semuanya. Tapi resikonya itu waktunya jadi habis di sana. Kalau mau ekspansi bikin banyak nggak bisa. Karena jadi balik lagi nih. Dia jadi masuk operasional ya, bukan strategik. Dia masuk lagi nggak strategik. Nah, kalau kita mau strategik ya itu salah satu resikonya. Gitu pasti ada celah di sana karena si yang terdelegasi menjadi karyawan inti ya pasti kan akan mengerti semuanya dan ya itu pasti terjadi di industri apapun sih. Jadi ya tetap selalu akan ada risiko. Dan itu salah satu jalur entrepreneurship tuh. Maksudnya banyak sekali yang pengusaha sekarang yang besar gitu ya. Dulunya itu memang karyawan inti. Itu banyak kalau kita benar-benar ngulik nih dari historical. Dari non pengusaha jadi karyawan inti, naik, megang semua, terus keluar jadi pengusaha, itu banyak sekali. Itu salah satu jalur entrepreneur sih. Jadi mungkin itu sekaligus jadi pesan tuh buat teman-teman yang sekarang bekerja di perusahaan, ya kan? Jadilah karyawan inti. Karena bisa jadi nanti kamu akan jadi pengusaha yang besar. Bisa jadi pengusaha, ya itu sesuatu yang lumrah sih. Lumrah. Wah, ini banyak banget insight yang gue pun hari ini banyak belajar dari Bro Win. Ya kita akhirnya bisa memetik buah pikiran dari Pak Win ya. Kok bisa ada banyak momen-momen yang tadi sebenarnya ketika ngomong, kok gitu sih. Tapi ternyata seru banget ya kalau kita bicara soal, tadi kita udah ngomongin seputar perusahaan publik, BUMN, startup, UCG, ya, dan mungkin teman-teman juga ketika nonton juga, kok gitu sih. Anyway, Bro Win mungkin boleh di-share gak, mungkin sekaligus sebagai closing statement ya buat teman-teman di rumah, di channel YouTube-nya Rifan Kurniawan, mungkin boleh advice mengenai bisnis, investment, ataupun mungkin terkait persiapan di 2023 nanti. Any kind, boleh silakan. Mungkin ke investment kali ya, karena di momen kayak begini, mungkin satu hal yang mau gue tekanin di sini, jangan pernah all in seberapapun yakinnya kalian dengan sesuatu. Entah itu ada orang terkenal atau orang hebat, orang kaya kasih tahu ini investasinya oke, terus sudah pasti 100% naik, jangan pernah all in. Diversifikasi. Karena di momen-momen kayak gini nih banyak yang wah ini once in a lifetime, all in tahun depan kali 5 kali 7, tahu-taunya boncos. Itu banyak banget ya di tahun 2021 orang yang saya kenal tuh karena all in itu jadi hancur-hancuran sih, hancur-hancuran. Jadi untuk teman-teman di sini jangan pernah all in seberapapun yakinnya kalian. Iya. Gitu. Oke, jangan pernah all in ya. Diversifikasi. Oke. Nah, kalau untuk persiapan mungkin 2023 ada nggak tips-tips tertentu selain diversifikasi tadi? 2023 kalau dari saya pribadi kan tadi saya udah cerita ya. Kalau saya pribadi kan tetap semuanya cash nih. Ya, tapi setiap orang mungkin punya pandangan berbeda. Kayak tadi Bro Rifan mungkin nunggu dulu nih sampai momen window dressingnya selesai. Ya, yang pasti teman-teman regardless dari opini kita, ya teman-teman tetap pelajari sendiri, do your own research. Baiknya seperti apa, historical yang terjadi seperti apa, di momen itu baiknya seperti apa. Jadi jangan mentah-mentah juga dengerin kita dan ngikutin sih. Ya, tetap harus sendiri juga ya, teman-teman ya. Oke.
Thank you so much, Bro Win, buat waktunya main ke studio, sharing ke teman-teman semua, dan semoga sesi podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa follow Pak Win juga di. Dan ikut kelasnya Bro Rifan. Ya, thank you. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman pengen keep contact dengan Pak Win, mungkin bisa ke mana, Pak? Keep contact, DM aja di @asah_pola_pikir ya. Nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, pasti semua udah pada follow juga. Oke, thank you so much ya Pak Win untuk waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye semuanya. Dah.